Now, the FIFA president, Gianni Infantino, has written to the Prime Minister, Boris Johnson, urging him to make coronavirus exemptions for IFA Irak diberi dua pilihan, disanksi FIFA atau tanding ulang lawan timnas Indonesia, usai kejanggalan wasit di kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026 Indonesia versus Irak Jakarta Zurich. Sebuah laporan investigatif oleh media olahraga internasional. Rumor besar mengguncang dunia sepak bola Asia dan menarik perhatian FIFA di markas besarnya di Zurich. Setelah pertandingan penuh kontroversi antara tim nasional Irak dan tim nasional Indonesia di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, laporan-laporan dari berbagai media mengindikasikan bahwa Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, sedang mempertimbangkan dua opsi besar untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menjatuhkan sanksi berat terhadap IFA, Iraq Football Association, atau menginstruksikan pertandingan ulang, replay match, antara Irak dan Indonesia di tempat netral, tanpa keterlibatan wasit yang sama. Rumor ini pertama kali muncul dari laporan investigatif media Swiss dan Uni Emirat Arab, yang menyebut bahwa FIFA Ethics Committee dan AFC Integrity Unit telah menggelar pertemuan darurat beberapa hari setelah munculnya dugaan pelanggaran integritas wasit dalam pertandingan tersebut. Awal kontroversi, kejanggalan di lapangan yang tak terlupakan. Pertandingan antara Irak versus Indonesia berlangsung di Stadion King Fahd International, Riyadh, Arab Saudi. Duel ini merupakan bagian dari babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, fase paling krusial bagi negara-negara Asia yang memperebutkan tiket langsung ke turnamen terbesar sepak bola dunia itu. Di lapangan, timnas Indonesia tampil dengan strategi bertahan disiplin dan serangan balik cepat di bawah arahan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, sementara Irak datang dengan reputasi besar sebagai salah satu kekuatan tradisional Asia Barat. Namun pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas justru berubah menjadi polemik besar. Sejak awal babak pertama, sejumlah keputusan wasit menimbulkan tanda tanya besar. Pelanggaran keras terhadap Asnawi Mangkualam di menit ke-18 tidak diganjar kartu, sementara pelanggaran ringan dari pemain Indonesia justru menghasilkan peringatan keras. Sorotan utama muncul di babak kedua ketika gol sah Rafael Struijk dianulir karena dugaan offside. Meski tayangan ulang dari berbagai sudut kamera memperlihatkan bahwa posisi sang pemain masih sejajar dengan bek terakhir Irak. Keputusan-keputusan kontroversial ini akhirnya memengaruhi jalannya pertandingan, dan Irak berhasil mencetak gol kemenangan melalui penalti yang juga dipertanyakan keabsahannya. Protes resmi dari Indonesia, "Kami hanya ingin fair play." Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan protes resmi kepada FIFA dan AFC, menuduh adanya pelanggaran prinsip sportivitas dan integritas wasit. Dalam pernyataan resminya yang dikirim ke markas FIFA di Zurich, PSSI menyertakan rekaman video berdurasi 20 menit, laporan analisis dari tim teknis wasit independen Belanda dan Jepang, serta kesaksian pemain dan ofisial yang berada di lapangan. "Kami tidak menuntut kemenangan, kami hanya menuntut keadilan," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Sepak bola seharusnya menjadi panggung sportivitas. Jika ada indikasi pelanggaran integritas, kami percaya FIFA dan AFC akan bertindak objektif. Langkah PSSI mendapat dukungan luas dari publik dan sejumlah media internasional. Media Inggris The Guardian menyebut laporan itu sebagai "RR and brave move by an Asian Federation demanding transparency from the global body." Reaksi dunia internasional, tekanan meningkat terhadap FIFA dan AFC. Tak butuh waktu lama bagi rumor ini menyebar luas. Di Eropa, Amerika Selatan, hingga Timur Tengah, perbincangan soal match irregularities in the Iraq versus Indonesia game menjadi topik hangat. Pakar sepak bola dari Prancis, Jean-Baptiste Ferry, menilai bahwa kasus ini merupakan ujian besar bagi kredibilitas FIFA. Jika FIFA membiarkan keputusan wasit yang sangat kontroversial ini tanpa evaluasi, maka seluruh sistem pengawasan integritas pertandingan harus dipertanyakan, ujar Ferry dalam wawancara dengan L'Equipe. Sementara itu, media Jepang Nikkan Sports menulis bahwa FIFA tidak bisa menutup mata ketika publik global sudah menyoroti indikasi ketidakadilan yang begitu jelas. Bahkan dari Korea Selatan,
Cho Sun-ilbo menyoroti pernyataan pelatih timnas Korea yang menyebut Indonesia sebagai korban dari kelemahan sistem pengawasan AFC terhadap wasit di level tinggi. Laporan investigatif. Dugaan komunikasi tidak wajar sebelum laga. Beberapa hari setelah pertandingan, muncul laporan mengejutkan dari media berbasis di Doha yang mengklaim bahwa oknum pejabat FIFA Irak diduga melakukan komunikasi dengan salah satu anggota komite wasit AFC sebelum laga berlangsung. Walaupun belum ada bukti yang dipublikasikan secara terbuka, laporan itu memicu kecurigaan besar. FIFA disebut telah menugaskan tim investigasi untuk menelusuri rekam jejak komunikasi digital, termasuk surel dan panggilan telepon antara pejabat federasi dan perangkat pertandingan. Seorang sumber di internal AFC, yang dikutip oleh The National, UAE, mengatakan bahwa dua anggota wasit yang bertugas di laga itu sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. FIFA dan AFC memiliki prosedur ketat. Jika ditemukan bukti pelanggaran integritas, konsekuensinya bisa sangat berat, termasuk diskualifikasi tim atau pembekuan federasi, ujar sumber tersebut. FIFA Ethics Committee, dua opsi di atas meja. Menurut laporan media Swiss, FIFA Ethics Committee kini tengah membahas dua opsi final untuk menuntaskan kasus ini. Pertama, menjatuhkan sanksi disiplin terhadap FIFA Irak, baik berupa larangan bertanding sementara maupun pengurangan poin di klasemen. Kedua, menginstruksikan pertandingan ulang, replay match, di tempat netral, di bawah pengawasan langsung FIFA, dengan perangkat wasit dari konfederasi lain. Belum ada keputusan final, namun tekanan publik sangat besar. Banyak pihak mendesak agar FIFA menunjukkan ketegasan, ujar analis olahraga asal Inggris, Keith Hackett, mantan kepala wasit Premier League. Pilihan ini menimbulkan perdebatan internal di tubuh FIFA dan AFC. Beberapa petinggi AFC disebut lebih memilih jalur diplomatik, mengingat posisi Irak sebagai salah satu anggota berpengaruh di Asia Barat. Namun tekanan dari luar, terutama dari federasi-federasi Asia Timur dan Asia Tenggara, membuat FIFA harus bertindak transparan. Reaksi dari Irak, antara membela diri dan menyalahkan tekanan politik. FIFA Irak menolak semua tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut tuduhan manipulasi wasit sebagai tuduhan tidak berdasar yang berasal dari tekanan politik dan emosional pasca pertandingan. Kami menolak segala bentuk tuduhan bahwa FIFA atau pejabat kami mempengaruhi hasil pertandingan. Irak bermain dengan fair, dan kemenangan itu sah. Tulis pernyataan resmi FIFA di situs federasi. Namun media lokal Irak menunjukkan perpecahan. Sebagian analis menilai bahwa FIFA seharusnya membuka diri terhadap penyelidikan untuk menjaga nama baik sepak bola Irak. Mantan kapten tim nasional Irak, Younis Mahmud, dalam wawancara dengan Al Sumaria TV mengatakan, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, biarkan FIFA menyelidikinya. Jangan melawan dengan ego, buktikan bahwa kita bersih. Dukungan untuk Indonesia, they deserve fairness. Sementara itu, dukungan kepada Indonesia datang dari berbagai penjuru dunia. FIFA Irak diberi dua pilihan, disanksi FIFA atau tanding ulang lawan timnas Indonesia, usai kejanggalan wasit di kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026 Indonesia versus Irak Jakarta Zurich. Sebuah laporan investigatif oleh media olahraga internasional. Rumor besar mengguncang dunia sepak bola Asia dan menarik perhatian FIFA di markas besarnya di Zurich. Setelah pertandingan penuh kontroversi antara tim nasional Irak dan tim nasional Indonesia di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, laporan-laporan dari berbagai media mengindikasikan bahwa Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, sedang mempertimbangkan dua opsi besar untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menjatuhkan sanksi berat terhadap IFA, Iraq Football Association, atau menginstruksikan pertandingan ulang, replay match, antara Irak dan Indonesia di tempat netral, tanpa keterlibatan wasit yang sama. Rumor ini pertama kali muncul dari laporan investigatif media Swiss dan Uni Emirat Arab, yang menyebut bahwa FIFA Ethics Committee dan AFC Integrity Unit telah menggelar pertemuan darurat beberapa hari setelah munculnya dugaan pelanggaran integritas wasit dalam pertandingan tersebut. Awal kontroversi, kejanggalan di lapangan yang tak terlupakan. Pertandingan antara Irak versus Indonesia berlangsung di Stadion King Fahd International, Riyadh, Arab Saudi. Duel ini merupakan bagian dari babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, fase paling krusial bagi negara-negara Asia yang memperebutkan tiket langsung ke turnamen terbesar sepak bola dunia itu. Di lapangan, timnas Indonesia tampil dengan strategi bertahan disiplin dan serangan balik cepat di bawah arahan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, sementara Irak datang dengan reputasi besar sebagai salah satu kekuatan tradisional Asia Barat. Namun pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas justru berubah menjadi polemik besar. Sejak awal babak pertama, sejumlah keputusan wasit menimbulkan tanda tanya besar.
Pelanggaran keras terhadap Asnawi Mangkualam di menit ke-18 tidak diganjar kartu, sementara pelanggaran ringan dari pemain Indonesia justru menghasilkan peringatan keras. Sorotan utama muncul di babak kedua ketika gol sah Rafael Struijk dianulir karena dugaan offside, meski tayangan ulang dari berbagai sudut kamera